Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Irgasari dari kelas Fikih 5A akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, perguruan tinggi Islam mempunyai eksistensi di Indonesia. Nah, bagaimana eksistensi Ananda di lingkungan masyarakat tempat Ananda tinggal sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam? Baiklah, seperti yang kita ketahui, pada masa ini, mahasiswa perguruan tinggi, baik Islam maupun umum, diharapkan tidak lagi hanya menjadi masyarakat yang bersifat konsumen atau masyarakat yang menjadi masyarakat pendengar, pemakai, dan penonton saja, tetapi harus mampu menjadi masyarakat produsen atau yang menjadi pelaku dari skenario perkembangan masyarakat tersebut. Nah, mahasiswa diharapkan bukan hanya menjadi masyarakat pasif, tetapi harus turut aktif dalam segala pergerakan serta perkembangan dalam masyarakat tersebut. Nah, terlebih sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, perkembangan zaman yang semakin canggih membuat banyaknya pergeseran moral dan pengetahuan terlebih di bidang keagamaan. Disinilah dibutuhkannya peranan aktif atau eksistensi mahasiswa perguruan tinggi. Nah, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi Islam di masyarakat, mulai dari bidang kebersihan, bidang keagamaan, musyawarah, sosial, serta kebudayaan. Contoh dari diri saya sendiri adalah mengikuti atau ikut andil dalam bidang ekonomi masyarakat, yaitu bidang koperasi. Kemudian mengikuti acara-acara keagamaan serta menjadi bagian dari pelaksana acara tersebut, walaupun semuanya memang harus dibutuhkan bimbingan. Kemudian mengikuti bakti sosial dan dapat menjadi contoh baik dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu, melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah yang diperlukan sebuah pendidikan Islam? Kemudian berikan alasannya. Nah, baiklah, menurut pendapat saya, setelah kita lihat fenomena zaman sekarang ini, pendidikan Islam sangatlah diperlukan, dikarenakan tren budaya Barat dengan sangat mudahnya masuk ke kalangan mulai dari anak-anak, remaja, serta orang dewasa. Nah, di sini dapat kita lihat dampak dari penyebaran budaya kekinian tersebut atau budaya Barat tersebut. Nah, yang mana menyebabkan terjadinya penenggelaman moral keagamaan khususnya pada kaula muda. Nah, pendidikan Islam inilah yang dapat membangun kembali moral serta keagamaan dalam kehidupan berbagai kalangan tersebut, yang mana pendidikan Islam ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kepada Sang Kholik, serta mempertinggi akhlak, moral, serta tercapainya manusia yang baik di dunia dan selamat di akhirat atau insan kamil. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan pendapat pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan masalah pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Baiklah, pendapat Muhammad Iqbal, solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman yaitu dengan mengadakan aliran rekonstruksionisme, yang mana aliran ini berupaya merombak tatanan lama dan juga menuju ke tatanan baru atau tata susunan hidup kebudayaan yang mempunyai corak modern. Namun dalam hal ini tidak sedikit pun menghapus pendidikan Islam tersebut. Dengan aliran ini, pendidikan tidak bersifat monoton atau hanya bergerak pasif, namun aktif dan berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Baiklah, kita masuki kepada pertanyaan yang keempat. Siapakah tokoh filosofi andalan Ananda dan berikan alasan mengapa Ananda memilihnya? Baiklah, di sini tokoh yang saya andalkan dalam filosofi yaitu Muhammad Iqbal. Ia adalah seorang penyair, filsuf dan politikus muslim yang juga dikenal sebagai salah satu intelektual terbesar dalam budaya dan peradaban Islam. Nah, ia menempatkan masa depan politik dan budaya Muslim India di atas fondasi yang kokoh. Nah, inilah mengapa Muhammad Iqbal itu sangat berpengaruh
di Pakistan dan India. Kemudian Iqbal juga berusaha memberikan tekad kepada muslim dunia untuk bangkit mengenal diri sendiri dan berjuang dengan menghasilkan ide-ide yang konstruktif atau membangun. Nah, kemudian Iqbal menjelaskan penderitaan muslim di seluruh dunia dan mengajak mereka untuk melindungi hak-hak mereka dengan mengembangkan ide-ide konstruktif tersebut. Nah, di sini Iqbal juga merupakan tokoh yang selalu berusaha memenuhi tugasnya untuk menjelaskan kehidupan politik dan sosial umat Islam di masa depan dengan ide-ide konstruktifnya tersebut. Ia bentuk dan mengembangkan bahwa ada alasan yang dibenarkan mengapa Iqbal dicintai dan dihormati terutama di dunia Islam. Kemudian ia juga merupakan filosof yang sangat berpengaruh. Ia menentukan masalah zaman dan pandangan filosofisnya tidak melampaui batas dasar dari Islam tersebut. Nah, Iqbal dengan jelas menyatakan dalam karyanya bahwa semua gagasan dan pandangannya didasarkan pada sumber Al-Quran dan hadis. Itulah yang membuat saya mengandalkan Muhammad Iqbal. Selain ia seorang penyair, filosof, dan seseorang yang aktif di bidang politik, ia juga seseorang yang memegang teguh agama Islamnya. Baiklah, soal yang kelima atau yang terakhir yaitu apa yang dapat Anda petik selama mengikuti pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan? Baiklah, selama saya mengikuti pembelajaran filsafat pendidikan, filsafat mengajarkan saya untuk melakukan analisis dan mengemukakan ide yang jelas suatu permasalahan atau sesuatu keadaan kejadian. Nah, filsafat mengajarkan saya untuk mengembangkan serta mempertahankan pendapat secara sehat. Nah, filsafat juga merupakan komponen penting dalam sebuah pendidikan. Nah, inilah mengapa filsafat tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, dengan belajar berpikir secara rasional atau secara logis, seimbang dan kritis dan juga sistematis, saya dapat menjadi seseorang yang mampu berpikir ideal. Hal ini dibutuhkan di bidang di Indonesia sekarang. Baiklah, kata filosof yang cocok untuk saya sendiri yaitu kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik, membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.